Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, aku Jovita Febriani dari Fakultas Psikologi 2019 Universitas Mercu Buana. Di video kali ini, aku akan ngebahas tentang psikologi sosial. Yang sebenarnya lebih tepatnya aku akan ngebahas tentang atribusi sosial sih. Untuk teman-teman yang nggak tahu atribusi sosial itu apa, aku akan ngejelasin atribusi sosial itu apa. Oke, atribusi merupakan proses mengenali penyebab dari tingkah laku seseorang serta sekaligus memperoleh pengetahuan tentang sifat-sifat dan disposisi-disposisi yang menetap pada diri orang lain. Atau kata gampangnya, atribusi membantu kita lebih mudah untuk mengenali sifat, mengenali karakter, atau penyebab-penyebab kayak kenapa sih orang ini tuh bisa melakukan hal ini, atau kok orang ini bisa ya kayak gitu. Nah, untuk mengetahui hal-hal kayak gitu, kita juga harus mampu mengenali lebih dalam orang itu seperti apa. Yang pertama adalah kayak kita tuh harus tahu cara dia berpikir tuh seperti apa. Terus kita juga harus tahu bagaimana kalau misalkan dia itu ada di sebuah situasi. Jadi kita juga harus turut serta merasakan atau memahami situasi yang sedang mereka rasakan. Jadi kita juga, nah, selain kita paham, mengerti tentang situasi dan kondisi orang lain, yang selanjutnya kita juga harus paham, ngerti, tahu itu adalah watak. Watak dalam bahasa psikologi adalah dispositions atau karakteristik yang menetap pada diri orang lain. Yang karakteristik yang menetap pada diri orang lain itu kayak kepribadian, kemampuan, sikap, itu karakteristik yang menetap pada diri orang lain. Dan di dalam atribusi, maka kondisi yang menetap tersebut sebagai watak, yang watak tadi, itu adalah hal yang sangat penting karena watak itu adalah penyebab tingkah laku sosial dalam seseorang. Seperti halnya ketika beberapa pasangan tuh pengen nikah. Nah, dari situ kita harus tahu dong kayak uh, mengenali lebih dalam, karena yang kita tahu menikah bukanlah hal yang mudah ya. Jadi di sana harus ada proses yang panjang dan tidak mudah. Nah, disinilah ilmu atribusi dipergunakan untuk kita mengenali lebih dalam gitu, seperti apa watak dia, seperti apa, atau hal-hal yang kita belum ketahuin dan kita akan ketahuin ya kita dapatnya dari atribusi ini. Dan dari situ kita juga harus memahami dan juga tahu bagaimana kita menyikapi pasangan kita kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan harapan. Hal itu kemungkinan besar akan menyebabkan perseteruan dan obrolan-obrolan yang membingungkan dan tidak mengenakan. Jadi muncullah situasi yang gak enak. Nah, kejadian tersebut itu bisa dikatakan sebagai atribusi yang sebab musababnya adalah orang. Teman-teman yang nggak tahu musabab itu apa, musabab itu adalah sebab dari segala sebab, alias biang dari masalah, penyebab dari segala masalah. Nah, kalau kita mengalami hal tersebut, sebenarnya kita nggak bisa langsung menyalahi orangnya atau situasinya, karena memang pada dasarnya mungkin kita belum benar-benar memahami perilaku pasangan kita yang lebih dalam. Dan atribusi juga mempunyai beberapa teori-teori. Teori atribusi ini pertama dilakukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Di sana, Heider mengatakan bahwa pada awalnya setiap individu merupakan seorang ilmuwan semu yang berusaha untuk mengetahui tingkah laku orang lain, dan mereka berusaha untuk mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Mungkin maksud Heider di sini adalah setiap orang itu kepo. Dia pengen tahu apa yang
terjadi. Terus dia saking keponya, dia itu sampai nguak-nguak sesuatu, dia ngutik-ngutik, dia gali-gali informasi sampai pada akhirnya dia mendapatkan informasi yang valid, sampai pada akhirnya dia tahu kebenaran itu seperti apa, dan sampai pada akhirnya dia tahu, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata penyebabnya ini, gitu. Maksud Heider tuh kayak gitu. Dan selain itu, menurut Heider juga ada dua penyebab sumber atribusi tingkah laku. Yang pertama, atribusi internal atau atribusi disposisional. Yang kedua, itu ada atribusi eksternal atau atribusi lingkungan. Pada atribusi internal, kita menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi atau unsur psikologis yang mendahului tingkah laku. Pada atribusi eksternal, kita dapat menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh situasi, tempat, lingkungan orang itu berada. Jadi kenapa orang-orang tuh bilang lingkungan tuh adalah hal yang paling berpengaruh terhadap kepribadian dan perkembangan orang lain atau seseorang, karena memang pada dasarnya lingkungan atau atribusi eksternal itu sangat-sangat berpengaruh terhadap diri kita. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar, yang ingin tahu, yang ingin paham tentang karakteristik seseorang, memahami situasi kondisi seseorang, teman-teman bisa banget belajar di teori atribusi ini. Tetapi atribusi sama dengan yang lainnya memiliki kesalahan, karena atribusi ini memang basicnya menilai atau memahami. Jadi terdapat beberapa kesalahan atribusi atau kesalahan mengatribusi. Jadi ada dua kesalahan, seperti kesalahan kognitif dan motivasional. Menurut teori-teori kognitif, kesalahan mengatribusi seringkali didasari oleh salahnya cara kita berpikir dan mengelola informasi. Jadi kan kita juga sering tuh mendapatkan informasi atau mendapatkan berita-berita, terus kita mengolahnya tidak sesuai dengan kajian atau tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Jadi kita mempunyai persepsi yang berbeda tentang informasi tersebut. Nah, di situ kita juga bisa menyebabkan salah mengatribusi, salah berpersepsi terhadap sesuatu. Dan itu adalah kesalahan kognitif. So, kesimpulan pada video aku kali ini adalah atribusi sosial atau atribusi adalah upaya untuk memahami penyebab terjadinya tingkah laku pada seseorang. Dan proses atribusi menjadi salah satu proses penting dalam penyebab tingkah laku sosial. Dalam proses atribusi, Fritz Heider juga menyimpulkan penyebab terjadinya tingkah laku tertentu. Dan ada pula kesalahan mengatribusi, yaitu kesalahan kognitif dan motivasional. Kesalahan atribusi juga seringkali didasari oleh cara berpikir dan mengelola informasi. Nah, segini aja video yang bisa aku share. Sedikit banyak informasi. Semoga aku berharap ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu apa itu atribusi, bagaimana melakukan atau menerapkan atribusi itu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf untuk kesalahan dan informasi yang kurang lengkap. Selebihnya maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.